Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Walifani dengan NIM 40040125650070. Saya dari Program Studi Teknologi Rekayasa Kimia Industri Angkatan 2025 kelas B. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang unit kompetensi K3 yang ketiga, yaitu merancang sistem tanggap darurat. Yang pertama yaitu pendahuluan. Kode unit M71KK010021. Judul unit, merancang sistem tanggap darurat. Deskripsi unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam merancang sistem tanggap darurat. Selanjutnya, elemen kompetensi dan kriteria untuk kerja. Elemen kompetensi pertama yaitu merencanakan sistem tanggap darurat. Kriteria untuk kerjanya itu ada dua. Yang pertama yaitu potensi situasi dan kondisi darurat di tempat kerja diidentifikasi sesuai aktivitas kerja dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, sumber daya berkaitan tanggap darurat diidentifikasi, termasuk peralatan, dokumen, sistem komunikasi, dan alat pelindung diri atau APD, berdasarkan ketersediaan dan kebutuhan. Yang kedua yaitu membuat rancangan sistem tanggap darurat. Kriteria untuk kerjanya itu ada tiga. Yang pertama yaitu sistem tanggap darurat dibuat sesuai hasil identifikasi potensi situasi dan kondisi darurat. Sistem harus mencerminkan kebutuhan nyata di lokasi kerja. Yang kedua yaitu sumber daya tanggap darurat ditetapkan pada lokasi sesuai kebutuhan dalam sistem. Ini termasuk alat, perlengkapan, dan dokumen yang diperlukan. Yang ketiga yaitu tim tanggap darurat ditentukan sesuai tanggung jawab dan wewenangnya. Siapa penanggung jawab utama, siapa koordinator, siapa anggota tim sesuai perannya. Yang ketiga yaitu meninjau kembali rancangan sistem tanggap darurat. Yang pertama ada rancangan sistem tanggap darurat dikomunikasikan kepada pihak-pihak terkait baik internal perusahaan maupun eksternal seperti pemadam kebakaran, rumah sakit atau instansi resmi lainnya. Yang kedua, dokumen rancangan sistem tanggap darurat disempurnakan sesuai hasil komunikasi dan masukan dari pihak tersebut. Yang keempat, melaporkan hasil rancangan sistem tanggap darurat. Yang pertama itu ada hasil penyempurnaan rancangan sistem tanggap darurat disusun sesuai format. Yang kedua, dokumen hasil rancangan sistem tanggap darurat dilaporkan pada atasan dan pihak terkait. Yang ketiga, dokumen hasil rancangan sistem tanggap darurat didokumentasikan sesuai prosedur. Peraturan yang diperlukan dalam rancangan itu menurut SKKNI nomor 38 tahun 2019 menyebutkan beberapa peraturan yang dijadikan acuan saat merancang sistem tanggap darurat. Antara lain, yang pertama yaitu Undang-Undang nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Yang kedua, Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Yang ketiga yaitu Peraturan Menteri Tenaga Kerja tentang APAR dan alarm kebakaran otomatis. Dan yang terakhir yaitu Peraturan Pemerintah nomor 50 tahun 2012 tentang penerapan SMK 3. Yang terakhir saya akan membahas implementasinya. Yang pertama itu identifikasi potensi keadaan darurat di tempat kerja seperti kebakaran, kebocoran bahan kimia, kecelakaan, dan bencana. Selanjutnya, penyusunan prosedur tanggap darurat meliputi pelaporan, evakuasi, pengendalian bahaya, dan penanganan korban. Yang ketiga yaitu pembentukan dan penetapan peran tim tanggap darurat sesuai tugas dan kewenangan. Selanjutnya, penyediaan sarana-prasarana darurat seperti APAR, alarm, jalur evakuasi, titik kumpul, dan P3K. Dan yang terakhir yaitu pelaksanaan pelatihan, simulasi, dan evaluasi berkala untuk efektivitas sistem tanggap darurat. Cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.